Sudah tanpa SK. Sebetulnya karena nggak ada SK-nya, apa yang mau dipetuunkan juga kan? Kalau perintah partai memang harus dilawan. Sampai perubahan struktur pimpinan komisi, habis-habisan ya, baik 1, 2, dan 3, itu nggak benar, menurut saya nggak benar. Jadwal pada waktu itu kan jadwal pelantikan pimpinan, tidak ada pembentukan AKD. SK kami itu pula yang jadi bahan KPK untuk menanyakan satu persatu, kan begitu. Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik. Tumben di rumah. Ya, hari Minggu ya. Hari Minggu ya, bersama keluarga ya. Kirain lagi petun itu kan. Iya, iya. Ada rencana Pak Roni? Gimana? Anak metun ke yang kemarin tuh AKD itu? Ya, sebetulnya karena nggak ada SK-nya, apa yang mau dipetuunkan juga kan? Iya. Yang kedua? Iya. Kalau kami tanya sekretariat kan, ya kami tidak buatkan itu Pak, begitu kan? Nah, jadi apa yang mau dipetuunkan? Rencana awal sebenarnya kita mau apa itu? Ini ya, yang ngecek itu dulu kan? Apakah ada surat SK yang kedua itu? Kalau ditanya sekretariat nggak ada. Yang pertama ada? Oh, pertama jelas ada. SK dari mana itu? SK dari pimpinan. Oh, kan belum ada pimpinan waktu itu? Ada wakil. Wakil? Iya, ketua. Oh, ya. Jadi tanpa SK berarti? Yang kedua? Yang kedua tanpa SK. Jadi masih komisi 1 dong? Jabatan sekarang infonya begitu. Yakin? Ya, yang disampaikan sekretariat begitu. Jadi upaya hukum untuk petun belum ada ya? Ya, kalau misalnya itu ada SK, ya itu bisa jadi bahan pertimbangan kan gitu. Iya. Artinya ada rencana ya kalau memang itu turun ya? Kalau perintah partai memang harus dilawan kan gitu. Wih. Iya. Karena itu kan macam ya etika yang kurang baik dalam hal berpolitik kan. Nah, waktu pas rapat AKD itu Pak Roni di mana? Keluar atau tidak? Ya, jadi ketika itu kan kita itu sebelum rapat paripurna itu kan ada bamus dulu merapatkan jadwal pada waktu itu kan jadwal pelantikan pimpinan, tidak ada pembentukan AKD. Tapi ketika kawan-kawan yang dua fraksi itu belum masuk alat kelengkapan dewan, sekedar dibacakan, oke, nggak ada masalah. Artinya otomatis mereka masuk ke dalam komisi 1, 2, 3 sesuai dengan yang diajukan oleh fraksi. Tetapi kalau sampai perubahan struktur pimpinan komisi, habis-habisan ya, baik 1, 2, dan 3, itu nggak benar, menurut saya nggak benar. Artinya diobrak-abrik gitu ya? Diobrak-abrik kan seperti itu. Iya kan? Atau mungkin ada miss antara ketua sekarang Pak Alek dengan Pak Roni? Oh, kalau saya nggak ada, artinya mungkin persepsi mereka harus begitu kan? Tapi persepsi kami nggak benar. Karena pada waktu pembentukan di awal kan dari 7 fraksi, 2 fraksi tidak hadir, maka tetap dilanjutkan. Korum tapi? Ya, korum. Artinya saya dipilih oleh 5 fraksi kan begitu. Yang satu ya? Satu, ya, alat kelengkapan dewan seperti itu. Iya ya. Nah, pada waktu yang kedua rapat paripurna itu kan kita hanya rapat pimpinan kan, gitu. Mereka mengajukan untuk diskor dan untuk pembentukan AKD itu. Akhirnya saya memanggil sekretariat pada waktu itu. Ada Pak Azuzandri, ada Pak Suharman. Kami berempat. Pak Azuzandri bertanya kepada Pak Iwan ya, Pak Iwan Setiawan. Sekwan. Bertanya, apakah yang selama ini legal? Oh ya, legal Pak. Kalau selama ini legal, artinya ini yang menjadi komitmen kami. Kami nggak perlu rapat kembali untuk membahas masalah alat kelengkapan dewan. Kami pulang. Nah itu, akhirnya kami, oh ya Pak, itu legal Pak. Begitu. Dan mereka juga kalau hanya untuk memasukkan ke dalam komisi-komisi anggota, ya nggak ada masalah kan seperti itu. Iya. Tapi kalau membentuk ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris, ya ini kan harusnya nunggu ikuti tatib dulu dong. 2,5 tahun lah paling nggak, kan begitu.
Benar, Nah, itu. Ya sabar lah. Iya. Ya mungkin ini juga Semangatnya gitu loh kan. kalau saya lihat sih dendam-dendam politik, aksi balas dendam. Masih di situ. Iya, Di karena bumbu itu. ya itu karena mungkin dulu merasa ditinggalkan, nah sekarang saya juga bisa meninggalkan, mungkin begitu. Oh iya, ya. yang satu nggak ada. Nah ya? Begitu. Dari partai biru itu ya. Nah itu masalahnya. Saya kira begitu. Apalagi mereka pemenang partai kan begitu. Partai pemenang ya. Power ya. Artinya akad tandingan itu ya. Bisa dikatakan begitu. Akad tandingan. Iya. Tapi sekretariat saya tanya tidak memfasilitasi itu. Artinya membuatkan SK segala macam. Berbeda dengan kami. Memang dibamuskan, dijadwalkan, dibuat SK itu. Dan SK kami itu pula yang jadi bahan KPK untuk menanyakan satu persatu kan begitu. Iya. Pernah dipanggil KPK. Iya betul. Dan itu salah satunya adalah SK alat kelengkapan dewan. Iya, itu berarti legal kan. Iya. Jadi Pak Roni dipanggil KPK? Dipanggil KPK. Saya yang terakhir. Yang selfie itu ya? Iya. Selfie di depan KPK. Takutan. Melawan. Tapi sampai rumah karena kenang-kenangan sih. Kan cuma denger-denger aja, hari itu masuk beneran kantornya. Tapi kan sempat di BAP kan? Iya, sempat di BAP, ditanya oleh penyidik. Satu by one. Satu. Apa ditanya kalau boleh? Ya, yang ditanya seputar kenal atau tidak, bagaimana pokir, kapan ikut rapat atau tidak, segala macam itu. Berapa pertanyaan? 30 pertanyaan. Ya. Gemeter nggak? Enggak, kami santai. Malah ditawari, Bapak ngopi, saya bilang, disiapkannya kopi kan gitu. Asik. Iya betul. Nanti makan siang isoma, ya silakan katanya begitu nanti disiapkan. Berapa jam? Saya cukup lama, dari jam 10 sampai jam 1 ya, 3 jam lah. Jam 2. Seputar itu ditanya? Ya, putar-putar? Seputar itu. Terus pertanyaan terakhir dia adalah apakah ada yang Pak Napurni tanyakan? Ya, seperti itu. Oh, saya tanya Pak. Yang pertama, saya bilang bahwa apakah ada, kami kan butuh kepastian juga istilahnya, kawan-kawannya seperti apa kan begitu. Apakah ada tersangka lagi, bagaimana keputusan yang ada seperti itu kan. Sehingga ya menunggu keputusan inkrah itu. Kalau tidak salah beliau jawab sih yang kemungkinan 13 Juli keputusan itu inkrahnya. Inkrah ada terbaru tuh, tersangka baru tidak gitu? Yang lama berapa tahun, tapi melalui sidang dulu kan. Yang kedua, saya mau tanya, saya bilang bahwa yang terjadi itu juga bisa jadi kelalaian negara dalam hal ini, tanda kutip BPK, saya bilang hal terkait proyek-proyek yang artinya nggak jelas juga itu, banyak yang macet dan sebagainya. Kalau misalnya BPK ini kan bagian daripada perwakilan negara yang memeriksa itu mungkin benar dan teliti, kan nggak mungkin juga terjadi penyelewengan. Jawab beliau tuh tidak semuanya bisa dicek satu persatu oleh BPK. Itu juga kelemahan kita kan. Harus sisipnya Pasti, karena kalau misalnya Pak katanya buat jalan 5 kilo, nggak mungkin BPK akan ngecek ketebalan sebanyak 5 kilo. Ya kan? Nah, pasti ada sampel kan begitu. Nah, itu juga kan, maka ya sebagai penegak hukum kan mereka juga artinya menekan sejak awal gitu ya. Artinya supaya ini tidak terjadi kan begitu. Itulah kisah cerita dengan penyidik KPK. Tapi kayak cerita juga, kayak podcast juga sebetulnya dengan beliau itu ya. Oh. Tapi santai, nggak takut gemetar gitu? Ya enggak. Karena aku dapat informasi itu dari salah beberapa pejabat di Akuni, jangankan orang awam gitu. Saya yang orang yang bergelut di situ, begitu di BAP KPK gemetar katanya, terpucat. Ya mungkin karena salah. Pertama salah, yang kedua kan sesuatu yang salah dibenarkan. Bukan begitu ya. Jarang terjadi ya kan itu. Ya artinya kan sesuatu yang nggak diinginkan orang kan, dipanggil aparat
penegak hukum itu kan yang body betul gitu, apalagi super body kan gitu. Nah, ya. Kapan dipanggil lagi? Mudah-mudahan nggak lagi. Jadi kata KPK itu sebetulnya begini Pak, soal tersangka baru katanya. Memang di dunia ini nggak adil katanya. Kenapa nggak adil? Kita tahu dia salah, tapi kalau kita nggak punya bukti nggak bisa. Berbeda dengan pengadilan akhirat katanya. Ya. Jelas pasti itu salah ya salah. Tapi di dunia ini kami juga nggak bisa kata orang, oh itu dia salah, oh dia terlibat. Kalau kami nggak megang bukti, nggak bisa kami mentersangkakan seseorang. Jadi kami betul-betul mentersangkakan itu jika memang sudah betul terbukti. Yang katanya transfer baru benar? Jawabannya bisa jadi iya begitu, bisa jadi iya, bisa jadi tidak kan begitu. Karena kami nggak bisa nebak-nebak Pak kata dia. Tidak berandai-andai ya? Tidak bisa berandai-andai. Walaupun 100 orang mengatakan itu dia bersalah, itu dia terlibat, kami nggak punya bukti nggak bisa. Gitu. Tapi kalaupun orang bilang itu bersih, dia nggak terlibat, tapi kami pegang bukti bahwa dia terlibat, ya dia bisa ditersangkakan. Pasti ditersangkakan begitu kan. Terlibat artinya kan. Ya, versi mata hukum mereka kan gitu. Termasuk yang pertemuan di beberapa tempat itu benar? Ya, dia sampaikan iya betul. 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 Di hotel. Ya, betul. Di rumah, di kafe. Ya, betul. Oh, betul juga benar. Betul. Ambil CCTV-nya gitu. Ya mereka nggak bilang bahwa ada CCTV, tapi mereka menjelaskan memang itu ada seperti itu. Dan sempat mereka menanyakan pernah dengar nggak ada pertemuan di sini begitu itu dengan saya. Saya bilang saya nggak tahu Pak, begitu. Aja gitu ya. Betul-betul nggak tahu. Karena saya ini bukan juga ring 1 gitu. Jadi 34 dipanggil semua. Ya 34 dipanggil. Yang terakhir Pak Roni gitu ya. Ada 5 orang di hari terakhir sepaket dan saya yang terakhir keluar maksudnya. Sebenarnya poker ini gimana sih Pak Roni? Baru tahu. Nah itu dia tanya, poker itu sepertinya apa? Nah, saya bilang poker itu Pak, itu memang ya Bapak pasti lebih paham saya bilang. Poker itu memang ada aturannya. Dan memang Dewan punya hak mengajukan poker. Mengajukan ya? Mengajukan poker. Bahkan ada websitenya itu. Ini kita bisa yang disiapkan Mendagri untuk anggota dewan memasukkan poker. Iya, dikasih akun gitu, masukkan. Nah, kalau selama ini gimana katanya kan? Ya kalau selama ini Pak, tidak semua dewan mengerti IT. Sehingga difasilitasi dengan tulis manual. Saya bilang diberikan oleh staf komisi dihantarkan ke Bapeda. Kan itu prosedur yang. Jadi Bapak ikut cara manual juga kata dia begitu. Ya karena yang lain manual, ya saya ikut manual ya? Gitu kan. Poker ini muncul karena apa sih? Nggak begini. Poker itu kan sebetulnya pokok pikiran rakyat. Iya, pokok pikiran rakyat, usulan-usulan yang memang tidak tercover oleh musrembang eksekutif. Kan begitu. Sehingga dewan diberikan semacam kewenangan mengajukan poker. Nah, yang jadi problem adalah bukan usulan pokirnya, tapi yang jadi problem adalah pokir itu harus dikerjakan anggota dewan atau dapat PIN. Itu kan jadi problem kemarin. Selama ini, nah yang ditangkap oleh KPK, saya bilang itu apa itu? Ya karena itu tadi. Kenapa? Ya karena terjadi transaksi 20% itu kan. Iya. Dan artinya pokir itu dijual kan kepada pihak ketiga kan begitu. Dengan yang kalau saya baca di media itu malah saya tahu dari media nih Pak, 20% plus 2%. Plus 2%. Yang katanya ada Vivi muka benar? Ya itu yang info saya bilang itu kan saya bacanya dari media Pak, saya bilang begitu. Gitu. Tapi Pak Roni ini memang KPK itu udah lama atau baru ujuk-ujuk gitu loh masuk ke Koku nih? Nah, kurang tahu juga itu. Mendadak lupa. Kalau saya udah tahu sejak lama kan mungkin apa tuh ngasih tahu yang lain. Tapi kan tahu katanya KPK lagi masuk gitu. Dapat info? Enggak dapat info. Karena dulu pernah 2024 itu KPK itu info itu ke Batu Raja. Keliling di DPR. Gitu ya? Iya dulu.
jam 12-an sebelum ketuk palu 2024. Timur pertama. Timur kedua katanya jadi di bulan November. Udah masuk ya. Akhir tahun. Artinya udah lama diincer gitu kan. Jadi mungkin bisa jadi seperti itu. Cuma yang patroli ya. Tapi yang saya agak bagus tuh kalimat dari penyidik itu kan. Saya udah keliling Pak di Oku, kata dia kan. Nah benar berarti. Ya, saya keliling di Oku. Mohon maaf Pak, nggak ada bangunan yang bagus kecuali bangunan kejaksaan katanya. Artinya Pak, dia bilang begitu. Artinya manfaatkanlah uang daerah itu memang nggak masalah untuk membagusi kantor, membagusi jalan, membagusi ya kota lah intinya. Karena mempercantik, karena kota, saya lihat, kota tua, nggak ada pembangunan yang bagus. Termasuk kantor DPRD-nya, termasuk kantor bupatinya, yang bagus itu kantor kejaksaan aja. Gitu. Kolonnya baru. Ya udah baru. Apa dia nyindir ya? Saya hibah itu. KPK sampai kayak gitu ngomong. Ya, dia sudah keliling Pak. APBD-nya kecil, kantornya nggak ada yang bagus, kecuali kantor kejaksaan, jalannya juga begitu. Ke depan kawallah dana APBD itu betul-betul memang untuk kepentingan rakyat, bagus di kantor nggak apa-apa. Karena itu juga fasilitas publik, ya kan? Untuk masyarakat, jalan dan sebagainya. Artinya jangan habis untuk bancakan-bancakan dan kegiatan-kegiatan yang artinya habis untuk operasional aja. SS gitu ya. Ya mungkin perjalanan dinas atau alat kantor begitu ya. Habis pakai ya. Studi banding dan lain-lain. Ya, sebenarnya mungkin reses gitu kan. Bukan kalau reses kan ini apa itu mengambil apa itu menjemput bola usulan-usulan masyarakat aspirasi. Kalau itu bagus. Bagus ya. Yang artinya menyomot-nyomot yang tidak akomodir dalam BBD gitu kan. Sebenarnya dia bukan hanya KPK itu menyoroti peran DPRD bagaimana mengawal dana, bukan menyoroti dana yang dipakai DPRD. Pak Imam ini lain. Jadi selama ini pengawasan DPR apa terhadap keuangan daerah aku nih? Gimana ya? Nyaman. Aku dapat gitu ya? Ya enggak juga sih. Kadang-kadang karena memang dari tahun ke tahun itu apa itu sudah berjalan ya. Yang pertama apalagi untuk kebutuhan seperti gaji pegawai, karena besar itu cukup besar. Jadi tinggal sisa-sisa yang itulah yang bisa diatur-atur oleh pemerintah kan intinya gitu. Juga kan apa itu usulan-usulan atau pemetaan keuangan itu kan juga dibagi oleh komisi-komisi terus masuk ke Banggar kan. Jadi tidak ada juga mestinya tidak semua dewan mengetahui atau terlibat kan istilahnya itu kan ada karena kita ada alat kelengkapan dewan itu juga kan sebetulnya. Kalau komisi 1 mau bidangnya apa itu Pak? Nah, kalau komisi 1 kan di bidang pemerintahan seperti pendidikan, terus apa itu dinas sosial, terus pemberdayaan perempuan dan anak, kantor kecamatan dan sebagainya, KPMD ya. Nah, itu lebih banyak ke arah sana. Jadi kalau anggaran pendidikan kan kita sudah tahu lebih banyak kepada dana BOS kan seperti itu. Nah, kalau tahun ini yang menganggarkan untuk seragam sekolah itu memang sudah sudah masuk ya? Sudah masuk itu. 10 miliar. 10 miliaran ya? 10 miliar. 10 apa 12 miliar kurang lebih 10 miliar ya. Oh, itu lihat komisi 1 ya? Iya, betul. Oh, benar berarti. Artinya yang itu salah satu realisasi 20 program utama Bupati berarti ya? Betul, itu dan itu kami juga melihat itu ya bagus kan program itu, gitu kan. Ya bisa aja kan artinya waktu itu komisi 1 tidak menyetujui dana itu bisa jadi kan. Tapi kami menyepakati itu karena memang program itu menyentuh masyarakat tentunya. Iya. Walaupun belum bisa ke swasta karena memang anggaran lah ya. Terbatasan anggaran. Terbatasan anggaran kalau kita mau semua. Memang kalau mau sisi keadilan ya swasta juga dapat. Jadi baru negeri nih? Baru negeri. Dan itu kelas 1 saja dulu. Kelas 1 SD, kelas SMP. 1 SMP. Ya.
Dan itu juga cukup banyak. Kan seoku. Iya, ribuan. Iya, itu masalahnya. Berarti aman sampai 9 kelas berapa 90 miliar ya? Ya itu kan tidak hanya pakaian kan. Iya kan, peralatan sekolah, tas segala macam itu. Iya. Oh, satu orang dianggarkan berapa itu? Satu siswa? Lengkap deh, dari baju, tas, kelengkapan sekolah. 200.000 ada nggak? Lebih. 300? Hampir. Satu siswa? Iya. SD dan SMP? Iya. Kalau tidak salah itu kemarin itu. Kali berapa siswa kami udah hitung waktu itu dengan Dinas Pendidikan. Kapan kira-kira terrealisasi ya? Harusnya ajaran baru. Harusnya ajaran baru tahun ini jelas. Masih tahun ini ya? Iya, pasti tahun ini. Ambulan? Kalau ambulan nggak lewat kita ya. Enggak ya? Iya. Kesehatan ya? Kesehatan ya, di Komisi 3. Komisi 3. Kalau Dinas Sosial? Apa itu programnya? Ya lebih pada PKH segala macam itu sih. Oh, PKH. Ya, terus. Iya, cuma kan pendataan pasti tim-tim yang menginput gitu. Iya. Karena yang ngirim kan pusat, tapi yang mendatakan kita yang input. Seperti itu. Waktu itu memang pernah ada kesalahan ini kan penerima ya. Provinsi mengusulkan ke kita lewat Komisi 1 untuk menyampaikan kepada Dinas Sosial untuk mengubah agar tepat sasaran. Jadi selama belum tepat sasaran. Ada dulu yang tidak tepat sasaran. Beberapa ada masuk nama PNS, dapat TNI, Polri, Bidan waktu itu ada. Tapi sekarang sudah selesai itu. Oh. Ya. Hasil ini, Sensus. Pantauan KPK. Ya. Bantuan KPK? Wih. Oh, itu juga dipantau berarti kan? Nah itu. Nah termasuk untuk santunan yang keluar dari ini gimana? Warga binaan ada nggak di dinas sosial tahun ini? Kalau uang makan iya. Uang makan warga binaan? Ya. Oh ditanggung aku ya, Pemda ya? Nah iya dong. Yang di rumah ini kan? Rutan Batu Raja? Iya. Beban apa beda berarti ya? Bukan rutan, rumah singgah. Itu dinas sosial. Kalau rutan kan bukan lain dinasnya. Enggak, dulu kan pernah ada program nih. Program untuk santunan, uang santunan bagi yang lepas. Mantan. Contoh nih misalnya si A keluar nih bebas, ini dapat santunan. Ada nggak tahun ini? Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin karena kemarin itu kan kita ada info bahwa penghematan dana itu mungkin ya, salah satunya mungkin itu nggak masuk kan. Oh. Nah, mungkin ke depan mungkin ya, anggaran tahun depan mungkin. Emang berapa pembelian sih efisiensi anggaran di Oku nih? Sebenarnya bukan, dia pakai persentase kan. Kemarin itu perintah dari presiden itu kan 50%, hal-hal yang memang mesti ditahan dananya seperti itu. Diblokir ya? Diblokir. Seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor dan sebagainya lah. Tapi kalau yang pokok-pokok kan tetap ya. Pokir kita tetap ya? Pokir silakan aja. Kata KPK malahan, dibangun saja nggak ada masalah itu Pak. Yang jadi masalah kan tidak sesuai. Kan itu. Akan diterima tandingan ya. Jadi Cak Manukara kegiatan paripurna itu siapa yang dipakai ke depan ini? Ya. Kalau informasinya masih kita yang lama. Ya. Untuk apa sih kira-kira motivasi mereka ya? Kalau saya lihat sih mungkin ingin terlibat dalam hal pembahasan anggaran yang sebentar lagi akan dibahas. ABT dan anggaran tahun depan. Induk. Ya. Induk lah. Jadi ntar bukan kubu ya? Apa namanya bukan kubu tuh? Versi A. Bahas sendiri. Kelompok B. Bahas sendiri itu apa nanti Pak Roni? Ya kita berdasarkan ini saja. Kalau memang SK secara legal kita ya itu aja yang dijalankan. Pemerintah kan pasti megang sesuatu kan. Artinya mana yang bisa dipercaya kan. Legalitasnya seperti apa kan, seperti itu. Misalnya turun nih SK-nya.
dibuatkan Ya. gitu. Ya mesti ada upaya dari pihak. Pasti kan? Nah, pasti ada Yakin upaya. ada kan? Ya, Nah, seandainya nih turun. ya. Seandainya upaya PT UN misalnya ya, Nggak turun dulu SK-nya nih. turunnya SK. Nah, Ya ada upaya kan dari kami untuk menggugat itu misalnya kan, ya kan? Ya tunggu hasil gugatan kan gitu. Nah, selama belum ada gugatan, belum ada keputusan kan masih berlaku yang lama mestinya kan begitu. Itu bakal ribut itu. Rasanya begitu karena akan jadi ricu gitu kan. Saya melihatnya memang pembentukan alat kelengkapan dewan dengan merubah Komisi 1, 2, 3 itu sebenarnya memicu reaksi dari pihak yang pengurus sebelumnya. Karena harapan kita sebetulnya dengan kejadian ditangkapnya KPK, kemudian dipilihnya pimpinan yang selama ini belum ada, ketua, itulah pemersatunya sebenarnya di Dewan. ya. Tapi nyatanya nggak begitu gitu kan. Ya, Muncul problem baru ya. Muncul problem baru dan memetakan kubu-kubu itu semakin jelas kalau begitu. Jadi bakal ada perlawanan ya. Baik dari anggota yang AKD yang terbentuk yang dia tanda kutip di kudeta lah ya. Tanda kutip itu kan. Kan sudah ada nih. Iya, kalau kudeta, kan? Bahasanya seperti itu kan. Ada upaya mungkin dari rombongan kayak si siapa? Pak Suarman misalnya. Ya kalau yang kami diskusikan itu kan yang mau kami laporkan, kami mau gugat itu kan nggak ada istilahnya. Hanya belum mungkin atau apa kan? Hanya baru pengakuan dan pembacaan lah di paripurna itu kan. Itu aja yang kami dengar. Menurut feeling Pak Roni ada upaya itu nantinya? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Ya, bisa jadi. Artinya bahkan bereaksi ya? Tentunya seperti itu. Harapan saya sih tidak sampai ke sana. Tapi kalau itu muncul ya artinya akan terjadi sepanjang sampai pergantian 2,5 tahun itu kan artinya masih cukup jauh, cukup panjang. Baru berapa bulan kemarin? Ya anggaplah kalau kita hitung dari pembentukan. Dia hitungnya dari pelantikan kan, karena separuh perjalanan kan. Itu. Berarti kan ya sampai 2026 ya. Itu seharusnya kan. Nah, yang ada tandingan ini Pak Roni sebagai ketua komisi itu berapa lama dulu itu? Saya baru sekitar 6 bulan dari bulan Januari kan kita. Januari. Ya karena kita pada waktu itu belum membentuk AKD, makanya ABT tahun 2024 itu nggak bisa dibahas kan oleh Dewan. Oh iya. Iya, karena tidak adanya alat kelengkapan Dewan dan juga pada waktu itu tidak ada perjalanan dinas dan kegiatan riset ataupun RDP yang dikerjakan oleh Dewan karena belum adanya alat kelengkapan Dewan. Nah setelah terbentuk itu maka RDP berjalan, perjalanan dinas berjalan, riset berjalan, termasuk pelantikan PAW Dina kemarin juga berjalan kan? Iya kan? Itu dirapatkan oleh Bamut, termasuk pelantikan pimpinan kan begitu. Nah itu artinya kalau selama ini mereka menganggap kami ilegal, lah berarti yang kita jalankan selama ini nggak ada yang sah dong. Nah, penegak hukumnya. Nah iya kita. Nggak sah berarti artinya PAW yang dijadwalkan itu nggak sah. Pimpinan juga begitu, perjalanan dinas apa lagi, bisa digugat BPK juga kan pengembalian. Nah, kan macet itu. Nah, itu. Atau mungkin apa ya? Apa namanya itu cari-cari sensasi nggak mungkin ya? Kalau saya sih berpikir mereka berkeyakinan benar, mungkin begitu. Oh, mungkin ada polemik internal yang belum selesai. Bawaan pilkada mungkin nggak? Kalau itu jelas. Pasti ya? Iya, karena memang kita nggak bisa menafikan itu. Semua itu berawal dari situ. Jadi sampai saat ini apa namanya itu belum bergerak pembangunan? Ya, tetap berjalan sih sebetulnya. Iya. Cuma beberapa yang mungkin
masih dalam tahap pemeriksaan belum bisa jalan. Gitu. Sampai kapan kira Pak Roni antara sesama sendirilah ya wakil kita rakyat nggak akur gitu loh? Kalau pendapat mereka sih ya artinya karena memang DPRD adalah lembaga politik, maka memang politik itu juga bukan untuk tujuan satu pemahaman kan? Iya, artinya berbeda-beda pandangan itu ya mungkin umum lah ya, atau biasa lah dalam hal politik, mungkin begitu ya. Tapi secara pandangan masyarakat ini akan membuat tidak kondusif, bisa jadi begitu kan? Iya. Sejak Pak Roni di kudeta, pernah belum dari rombongan orang-orang yang baru ini ketemu mungkin? Saya waktu itu diajak salah satu dari mereka untuk hadir dalam hal pemilihan itu. Saya bilang itu nggak mau saya karena itu melanggar undang-undang tatib kita. Bukan karena saya ketua, saya bilang. Walaupun saya bukan ketua, tapi kalau itu melanggar saya nggak mau, saya bilang. Makanya saya nggak ikut. Ya. Saya pulang kan. Tapi nggak keluar kan? Keluar dari kantor dewan. Keluar. Ya, karena acara itu sudah selesai juga sebetulnya karena pelantikan pimpinan kan. Dan kami sebelum keluar kami menanyakan pada sekretariat bahwa yang selama ini legal atau ilegal. Oh legal ya sudah. Artinya itu yang kita jalankan. Kembali ke politik sampai kapan tuh Pak? Setahun, 2 tahun, atau mungkin polemik itu cair lah gitu lah, anggaplah. Sekarang lagi klimaks ini. Ya belum tahu juga ya Mas Imam ya. Belum tahu. Belum tahu. Yang di depan mata ini nih, ABT, yakinkah dibahas dengan dua apa namanya itu? Dua matahari dalam satu. Ya kalau tidak bisa duduk bersama, bisa jadi tidak dibahas akhirnya kan. Gitu. Waduh, terancam berarti dong. Sebenarnya yang rugi sih DPRD juga. Kalau misalnya aturannya tidak dibahas DPRD kan ya bisa saja Bupati membahas melalui Mendagri kan bisa jadi ya. Bisa. Ruginya di mana DPR? DPR kan tidak bisa mengajukan, mengarahkan dan sebagainya tentunya toh. Iya kan? Sama dengan ABT tahun 2024 ya nonton saja apa yang mau dianggarkan, bentuknya seperti apa, nggak tahu kan. Mau tahu apa, kita nggak punya hak. Benar. Iya kan gitu. Ini kemungkinan terjadi kembali. Ya mudah-mudahan tidak sih. Kalau ini terjadi, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap rakyat kan, pada masyarakat yang artinya yang mengusulkan ini. Ya kan kayak seperti saya kan artinya ada usulan-usulan seperti saya ke SMP 9 Tanjung Kemala yang memang korban banjir. Ini apa itu dindingnya rubuh, perpustakaannya hancur dan sebagainya. Ini kan perlu saya bersama pemerintah nih, ini memasukkan itu sama yang itu dilengkiti itu kan. Nah, begitu juga kan. Nah, itu. Nah, ini jadi kalau kita nggak ikut, ya lewat juga itu bisa. Kalau rapat secara langsung kita bisa mengawalnya dong. Ya kalau sekedar nitip ya boleh-boleh saja nitip ya. Sama dengan nitip budak sekolah terima peda kan. Tapi kalau kita bersama-sama itu karena memang tanggung jawab kita ya artinya ya kita kawal kan gitu. Betul kita kawal dan kita tanda tangani kan. Benar. Jadi polemik ini akan lama pasti ya. Mudah-mudahan tidak lama ya. Mudah-mudahan ada solusi. Artinya tergantung dari pimpinan. Kalau pimpinan bisa 3 pimpinan ini berdiskusi, mencari solusi terbaik, atau ketua praksi berdiskusi, mencari solusi terbaik, saya kira adem-adem aja. Tapi kan ini belum arah ke situ. Ya dari pimpinan harus mengajak. Dari ketua DPRD, wakil 1, wakil 2, ngomong dari hati ke hati lah. Wakil yang mana nih? 1 yang 2? Wakil 1 dan 2. Oh, itu ya. Ketua, wakil 1, wakil 2, bertiga itu kumpul kan? Ya. Bagaimana mengarahkan ketua praksi ini untuk diskusi akan hal ini. Tapi kalau masih bersikeras akan terjadi ya polemik lagi. Ya, ada kesulitan. Kira-kira Pak Roni terkait dengan beberapa agenda yang tertunda lah gara-gara KPK ini, itu kira-kira mempersulit kinerja bupati nggak?
Ya, kalau tersendat itu jelas, Pasti ya? pasti itu. Iya. Cuma itu kan memang kita juga tidak bisa nyalahkan KPK kan, Ya. karena memang tugas mereka mengawal anggaran ini memang bisa digunakan untuk sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Artinya kalau terjadi penyimpangan yang terjadi seperti saat ini, tersendat wajar. Apalagi ketua apa itu kepala PU ya, kepala PU-nya juga kena ya, jelas lah itu akan mempengaruhi. Berimbas ya. Untuk ya berimbas jelasnya. Belum lagi dipanggil-panggil sebagai saksi kan untuk di bagian PU itu kan, jelas itu juga akan mengganggu kinerja. Ya, tugas-tugas pokok dia. Tugas-tugas pokok dia. Kita aja yang kepentingan ini kapan selesainya ini kan begitu. Iya kan? Artinya kalau sudah inkrah kita harus misalnya PAW beberapa anggota dewan sehingga bisa menggantikan posisi, misal begitu kan. Gitu. Harapan kita gitu kan, kita berjalan lagi, situasi membaik, kondusif gitu kan. Tapi yang jelas memang dengan adanya KPK ya shock terapi juga tentunya kan, bagi evaluasi lah ya. Shock terapi juga bagi pemangku jabatan tentunya. Masuk dewan juga? Ya jelas, kadang dipungkir dewan itu. Pak Roni, yang infonya ini sudah dapat fee, dapat apa itu saweran. Ya. Itu Pak Roni sudah dapat belum? Demi Allah nggak dapat saya. Nggak dapat. Belum atau sudah atau tidak? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi kalau diperiksa KPK itu baik transaksi keuangan ataupun pembicaraan mereka sudah tahu sebetulnya dari penyadapan dan sebagainya. Ya, saya waktu dipanggil nggak ada pembahasan soal itu. Kan. Oh. Iya. Atau pernah ketemuan nelpon ini nggak ada kan begitu. Rapi mainnya kali ya? Bukan rapi, memang nggak diajak kok ya. Oh nggak diajak? Ya artinya nggak ikut saya itu. Gitu. Ditinggalin? Ya nggak, saya nggak tahu rencana itu kan. Apa sih, apa namanya itu, ada nggak dari partai mungkin wejangan gitu? Dalam hal? Mau kirimin OTT KPK ini? Dipanggil belum ke pusat? Partai? Oh belum. Belum ya? Belum. Artinya sampai hari ini Pak Roni masih aman ya? Ya. Insya Allah aman seterusnya. Jangan saat itu. Persentase berapa persen amannya? 100%. 100% ya?